Bayangkan Bapak Ibu sudah pasrah, duduk di kursi roda, dan bersiap menghabiskan puluhan juta rupiah untuk biaya operasi lutut atau bergantung pada obat pereda nyeri seumur hidup. Padahal, rahasia untuk membuang jauh-jauh kursi roda tersebut dan mengembalikan kekuatan lutut yang meradang sebenarnya sering kita buang begitu saja ke tong sampah dapur setiap pagi. Sungguh sebuah kenyataan yang mengejutkan ketika medis akhirnya mengakui bahwa bagian dalam dari kulit buah pisang, sesuatu yang kita anggap limbah tidak berharga, ternyata menyimpan zat anti peradangan tingkat tinggi yang mampu meredam rasa sakit, menyiksa di persendian. Bahkan, keajaiban ini mampu membuat seorang nenek berusia 80 tahun yang tadinya lumpuh, kembali bisa berjalan dan berlari kecil mengelilingi lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat penuh kedamaian, dan salam hormat saya yang setinggi-tingginya untuk seluruh Bapak Ibu, para orang tua saya, serta sahabat senior, sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang masih menitipkan nikmat napas dan kesempatan untuk saling berbagi ilmu kebaikan. Senang sekali rasanya hati saya, Dr. Irfan Ali, bisa kembali mendapatkan kehormatan untuk hadir menyapa wajah-wajah teduh Bapak Ibu di ruang keluarga maya kita yang selalu terasa hangat ini. Saya senantiasa menganggap Bapak Ibu yang meluangkan waktu menonton tayangan ini layaknya orang tua kandung saya sendiri. Oleh karena itu, setiap untayan nasihat yang saya sampaikan di sini adalah murni mengalir dari ketulusan hati seorang anak yang ingin melihat orang tuanya bisa menua dengan sehat paripurna dan senantiasa tersenyum tanpa menahan rasa sakit di lutut. Sebelum kita bersama-sama mengupas tuntas rahasia besar di balik kulit pisang ini, saya memohon kesediaan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah tersebut sekarang juga, agar tali silaturahmi kita tidak terputus. Selanjutnya, sebagai wujud ikatan semangat kita dalam menjemput kesembuhan, tolong luangkan waktu sejenak untuk menuliskan di kolom komentar sebuah kalimat afirmasi dan doa penyemangat kita hari ini, yaitu, lutut kuat, kursi roda lewat. Tanpa basa-basi lagi, dan tanpa bertele-tele, saya sangat menyarankan agar Bapak Ibu sekarang segera mencari posisi duduk yang paling nyaman di dalam rumah. Sandarkan punggung lelah, Bapak Ibu, luruskan kedua belah kaki agar aliran darahnya lancar. Silakan siapkan asupan camilan sehat ramah lansia, seperti potongan pisang rebus hangat, atau segelas air putih di meja samping Bapak Ibu. Video edukasi kita kali ini akan membahas dengan mendalam tentang anatomi lutut kita dan bagaimana cara kerja kulit pisang ini. Mari kita mulai mendongeng tentang keajaiban mesin tubuh ciptaan Tuhan ini dengan kondisi pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, untuk bisa menyadari mengapa bagian dalam kulit pisang bisa merangkap fungsi menjadi obat anti radang alami. Kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana engsel lutut kita bekerja dan bagaimana proses ia menjadi rusak. Mari kita membuat perumpamaan sederhana dengan membayangkan sebuah engsel besi pada pintu gerbang tua di halaman rumah. Pada saat engsel besi itu masih baru, di antara dua lempeng besi tersebut pasti terdapat lapisan tebal cairan pelumas. Karena adanya pelumas itu, engsel pintu bisa bergerak dengan sangat halus dan tanpa suara derit sedikit pun. Namun seiring berjalannya waktu dan usia pemakaian, cairan pelumas itu akan mulai mengering, kotor, dan akhirnya habis. Apa yang terjadi ketika pelumas penjaganya telah habis? Dua lempeng besi yang keras itu akan mulai saling bergesekan secara langsung, tanpa bantalan peredam. Gesekan kasar ini menciptakan suara berderit bising, dan lambat laun permukaan besi itu akan saling mengikis habis, menimbulkan panas, meradang, hingga akhirnya berkarat dan macet total. Kondisi engsel pintu tua yang berkarat itulah gambaran visual yang persis sedang terjadi di dalam rongga lutut Bapak Ibu saat ini. Di dalam tubuh kita, besi tersebut adalah ujung tulang paha dan tulang kering, sedangkan pelumasnya adalah cairan sinovial dan bantalan tulang rawan. Ketika produksi cairan pelumas alami ini jauh berkurang karena usia, maka tulang-tulang keras tersebut akan saling beradu.
Ada 3 bahaya utama yang amat sangat mengerikan dan mengancam kemandirian masa tua jika kondisi pergesekan tulang di dalam lutut ini terus dibiarkan berlarut-larut. Bahaya yang pertama adalah kehancuran struktur tulang dan perubahan bentuk kaki. Mari kita bayangkan 2 batu kali yang terus-menerus digesekkan satu sama lain di dalam air. Lama-kelamaan batu tersebut akan terkikis dan hancur. Ketika bantalan tulang rawan di lutut Bapak Ibu sudah habis terkikis, ujung tulang paha yang keras akan langsung menghantam ujung tulang kering setiap kali melangkah. Hantaman ini memicu tubuh menumbuhkan tulang baru yang tidak beraturan atau pengapuran. Akibatnya, lambat laun bentuk kaki Bapak Ibu akan mulai bengkok melengkung, menyerupai huruf O atau huruf X, membuat keseimbangan hilang dan rasa sakit berlipat ganda. Bahaya yang kedua adalah pengecilan massa otot paha dan betis. Ini adalah lingkaran setan yang menjebak. Karena lutut terasa sangat sakit saat digunakan bergerak, Bapak Ibu menjadi takut untuk berjalan dan lebih memilih duduk di kursi roda. Hukum alam pada tubuh kita adalah, apa yang tidak pernah digunakan, maka akan dihilangkan fungsinya. Karena otot paha dan betis tidak pernah lagi digunakan untuk menahan beban berjalan, jaringan otot tersebut akan mulai menyusut dengan cepat, menjadi lembek dan mengecil. Ketika otot penyangga ini mengecil, seluruh beban berat badan akan 100% jatuh menghantam persendian lutut yang sudah rusak, membuat kelumpuhan menjadi semakin permanen. Bahaya yang ketiga adalah kerusakan fatal pada lambung dan ginjal akibat obat pereda nyeri. Banyak pasien lansia yang datang berobat kepada saya dalam kondisi darurat muntah darah atau gagal ginjal. Alasannya karena selama bertahun-tahun menahan sakit lutut, mereka mengambil jalan pintas meminum obat kimia anti nyeri warung secara sembarangan. Obat pereda nyeri hanyalah mematikan kabel sinyal sakit sementara ke otak, sama sekali tidak memperbaiki bantalan lutut yang hancur. Sementara itu, efek samping obat keras tersebut diam-diam mengikis lapisan lambung hingga pendarahan, dan sisa racun kimianya harus disaring paksa oleh ginjal setiap hari sampai saringan ginjal tersebut jebol. Selanjutnya, di tengah keputusasaan tersebut, alam menyodorkan solusi penyembuhan dari bahan yang tidak pernah kita duga. Kulit pisang, khususnya bagian dalamnya yang berwarna putih dan sedikit berlendir, mengandung senyawa antioksidan lutein, kalium, magnesium, dan enzim antiinflamasi yang sangat padat. Ketika digosokkan ke area kulit lutut yang meradang, pori-pori kulit akan menyerap senyawa aktif ini langsung menuju ke jaringan sendi di bawahnya. Enzim ini bekerja mendinginkan suhu peradangan, melenturkan urat yang kaku, dan meredakan pembengkakan cairan di dalam kapsul sendi secara alami dari luar, tanpa membebani ginjal maupun lambung Bapak Ibu. Mari kita bahas secara mendetail langkah-langkah terapi kulit pisang ini. Pertama, siapkan 1 buah pisang yang sudah matang sempurna. Boleh pisang kepok, pisang ambon, atau pisang raja. Pastikan kulit luarnya sudah berwarna kuning cerah, yang menandakan enzimnya sudah matang. Cuci bersih kulit luarnya, lalu kupas pisang tersebut. Bapak Ibu bisa memakan buahnya dan simpan kulitnya. Kita akan menggunakan bagian dalam kulit pisang yang berwarna putih berserat. Kedua, bersihkan area lutut Bapak Ibu yang terasa sakit menggunakan kain basah yang dicelup air hangat. Tujuannya agar pori-pori kulit lutut terbuka lebar dan siap menyerap nutrisi. Setelah lutut dikeringkan, ambil lembaran kulit pisang tadi, lalu tempelkan dan gosokkan bagian putih dalamnya secara perlahan-lahan, langsung ke permukaan kulit lutut yang meradang. Gosok dengan gerakan melingkar yang lembut, jangan ditekan terlalu keras, agar sendi tidak kaget. Selanjutnya, setelah seluruh saripati dan getah putih dari kulit pisang itu menempel merata di lutut dan kulit pisangnya berubah menjadi hitam tipis, hentikan gosokan. Biarkan getah kulit pisang itu menempel dan mengering di lutut Bapak Ibu selama kurang lebih 30 hingga 45 menit. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa bersantai atau menonton televisi. Setelah mengering, bilas kembali lutut Bapak Ibu menggunakan air hangat sampai bersih. Lakukan terapi alami ini 2 kali sehari, pada pagi hari setelah mandi dan malam hari sebelum tidur. Konsistensi adalah kunci.
Lakukan rutin setiap hari untuk melihat kempesnya bengkak di lutut. Banyak mitos beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa orang tua yang sakit lutut atau asam urat dilarang keras memakan buah pisang. Hari ini saya akan meluruskan anggapan keliru tersebut. Buah pisang justru sangat kaya akan kalium yang berfungsi membuang kelebihan cairan dan natrium penyebab bengkak pada sendi. Selama Bapak Ibu tidak memiliki pantangan medis khusus, seperti gagal ginjal tahap akhir yang membatasi kalium, memakan 1 atau 2 buah pisang sehari justru sangat membantu menjaga kelenturan otot. Terlebih lagi, untuk terapi kulitnya yang digunakan dari luar, ini sangat aman 100% untuk siapa saja. Sekarang, mari kita beralih pada sesi cek mandiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi dokter bagi tubuh sendiri selama beberapa menit, untuk mendeteksi seberapa parah kerusakan pelumas di lutut Bapak Ibu. Mari kita lakukan tes sederhana ini dengan tenang. Coba sekarang, Bapak Ibu duduk di kursi yang nyaman. Luruskan satu kaki Bapak Ibu ke depan secara perlahan. Letakkan telapak tangan Bapak Ibu dengan lembut tepat di atas tempurung lutut kaki yang diluruskan tadi. Sekarang, coba tekuk kaki tersebut ke bawah. Lalu luruskan kembali ke atas. Lakukan gerakan menekuk dan meluruskan ini beberapa kali dengan perlahan. Sambil bergerak, rasakan dengan telapak tangan Bapak Ibu yang menempel di tempurung lutut. Apakah Bapak Ibu merasakan adanya getaran kasar dari dalam? Apakah terdengar bunyi derak seperti suara krek-krek? Atau bunyi pasir yang saling bergesekan? Jika tangan Bapak Ibu merasakan getaran dan bunyi derak tersebut, itu adalah tanda medis yang disebut krepitasi. Itu membuktikan bahwa tulang rawan Bapak Ibu sudah menipis dan permukaan tulang keras di dalamnya sedang saling bergesekan tanpa pelumas yang cukup. Jika disertai rasa nyeri yang tajam seperti ditusuk jarum saat digerakkan, itu menandakan peradangan sedang aktif merusak jaringan di sekitarnya. Ini adalah sinyal kuat bahwa lutut Bapak Ibu sangat membutuhkan terapi anti radang segera. Saya sangat teringat dengan kisah seorang pasien istimewa saya. Sebut saja namanya Nenek Sumi, yang usianya sudah menginjak 80 tahun. Nenek Sumi ini datang ke rumah sakit, didorong di atas kursi roda oleh anak-anaknya. Beliau menangis menceritakan bahwa sudah hampir 2 tahun beliau tidak bisa berjalan, karena lutut kanannya bengkak sebesar buah melon, berwarna kemerahan, dan terasa panas. Dokter tulang yang menanganinya menyatakan bahwa pengapuran Nenek Sumi sudah stadium akhir, dan tidak ada jalan lain selain operasi penggantian tempurung lutut buatan dari logam. Namun mengingat usia beliau yang sudah sepuh dan kondisi jantungnya yang lemah, operasi tersebut sangat berisiko tinggi terhadap nyawanya. Keluarganya sudah pasrah dan memutuskan untuk merawat Nenek Sumi di rumah dengan kursi roda. Kesalahan fatal yang dilakukan Nenek Sumi di masa lalu adalah beliau sering meremehkan nyeri lutut kecil, dan justru pergi memijat urut lututnya dengan sangat keras ke tukang urut saat sedang meradang bengkak, yang mana hal itu justru menghancurkan sisa bantalannya. Dalam kepasrahan di rumah, cucu Nenek Sumi dengan telaten setiap hari mempraktikkan terapi gosok kulit pisang ini di lutut neneknya setiap pagi dan sore, dikombinasikan dengan perbaikan gizi dan pantang makan jeroan. Minggu demi minggu berlalu. Keajaiban perlahan menampakkan bentuknya. Zat antiinflamasi dari kulit pisang secara konsisten meredam panas dan bengkak di lutut Nenek Sumi. 3 minggu kemudian, bengkaknya mengecil drastis. Rasa nyeri yang tajam mulai menghilang. Nenek Sumi mulai berani menapakkan kakinya kembali ke lantai. Dan puncaknya, beberapa bulan kemudian, anak-anaknya mengirimkan rekaman video kepada saya yang membuat seluruh perawat meneteskan air mata. Nenek Sumi yang berusia 80 tahun, dengan memegang tongkat kecil, berhasil berjalan mandiri, tanpa kursi roda, bahkan terlihat berlari-lari kecil, kegirangan mengelilingi lapangan rumput di depan rumahnya di pagi hari. Medis pun kadang dibuat takjub oleh kehebatan bahan alami ciptaan Tuhan yang kita pandang sebelah mata ini. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu saat ini sedang berkecamuk, banyak pertanyaan mengenai penerapan terapi ini. Sebelum kita berlanjut ke bagian penutup, bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe, mari segera menekan tombol tersebut. Saya akan membuat skenario sesi tanya-jawab fiktif untuk menjawab 3 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pasien lansia kepada saya
di ruang praktik. Nah, dokter, saya mau tanya, pisang jenis apakah yang kandungan obatnya paling bagus dan manjur untuk lutut saya? Bapak Ibu, pada dasarnya hampir semua jenis pisang yang bisa dimakan memiliki kandungan antioksidan di kulitnya. Namun, berdasarkan pengalaman banyak pasien, pisang kepok dan pisang Ambon yang sudah benar-benar matang sempurna memiliki getah putih di bagian dalam kulit yang lebih tebal dan lebih kaya akan enzim pereda nyeri. Jadi, utamakan mencari jenis pisang tersebut jika tersedia di pasar dekat rumah Bapak Ibu. Dokter, kalau saya mencampurkan kulit pisang ini dengan minyak oles panas atau balsam urut supaya lebih meresap, apakah boleh? Bapak Ibu yang saya sayangi, saya sangat melarang Bapak Ibu menggosokkan kulit pisang bersamaan dengan minyak oles yang bersifat panas membakar kulit. Lutut yang sedang sakit, pengapuran itu, bagian dalamnya sedang mengalami peradangan dan suhunya sudah panas. Tujuan kita menggunakan kulit pisang adalah untuk mendinginkan dan meredakan peradangan tersebut. Jika ditumpuk dengan balsam panas, kulit luar Bapak Ibu justru akan iritasi, melepuh, dan zat alami pisangnya akan rusak bereaksi dengan bahan kimia panas tersebut. Gunakan murni kulit pisang saja. Pertanyaan ketiga, dokter, lutut saya kebetulan sudah pernah dioperasi dan dipasang pen besi di dalamnya. Apakah saya masih boleh menggosokkan kulit pisang ini di atas bekas operasinya? Jika luka luar bekas sayatan operasi, Bapak Ibu sudah benar-benar sembuh total, sudah mengering, dan sudah bertahun-tahun lamanya, maka menggosokkan kulit pisang di area kulit luarnya sangat aman dan tetap bisa membantu merelaksasi otot di sekitarnya. Namun, jika lukanya masih baru, masih basah, atau ada lubang kecil yang belum menutup sempurna, jangan pernah menempelkan bahan alami apapun secara langsung di atas luka basah, karena berisiko memicu infeksi bakteri. Bapak Ibu Sobat Sehat, yang senantiasa dirahmati oleh kebaikan Tuhan. Melalui uraian panjang mengenai keajaiban kulit pisang ini, kita kembali diingatkan bahwa kesehatan dan jalan kesembuhan tidak selalu menuntut biaya yang mahal. Terkadang, obat penawar dari penyakit yang merenggut kebebasan kita justru dititipkan Tuhan pada benda-benda sederhana di dapur yang sering kita buang. Menjaga semangat untuk terus mencoba cara yang alami dan aman adalah kunci untuk mendapatkan kualitas masa tua yang mandiri. Bebas melangkah kemanapun tanpa harus bergantung pada roda dan bantuan orang lain. Tanpa berlama-lama lagi, saya memohon dengan segala kerendahan hati, jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan ini bermanfaat dan berpotensi membuka jalan kesembuhan bagi orang lain, jadikanlah hal ini sebagai ladang amal perbuatan baik Bapak Ibu. Silakan tekan tombol bagikan atau share video ini. Lalu kirimkan tautannya ke grup WhatsApp keluarga atau grup rekan pensiunan. Sampaikan pesan kepada mereka bahwa alam telah menyediakan penawar gratis jika kita mau berusaha. Membagikan ilmu yang mampu menyelamatkan seseorang dari kelumpuhan adalah sebuah bentuk sedekah ilmu yang sangat mulia. Mari kita tutup perjumpaan kita yang berharga ini dengan menundukkan kepala dan menyatukan niat suci kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, kami menengadahkan kedua tangan memohon belas kasih-Mu. Turunkanlah rahmat, kesembuhan-Mu. Redakanlah peradangan di setiap sendi lutut Bapak Ibu yang sedang khusyuk menyaksikan video ini. Perbaikilah bantalan tulang mereka yang rusak. Jauhkanlah mereka dari ancaman kelumpuhan dan kursi roda. Jauhkanlah orang-orang tua kami dari penderitaan penyakit yang memberatkan fisik. Karuniakanlah kepada mereka sisa usia yang sehat paripurna, raga yang kuat untuk bisa berjalan ke tempat ibadah, dan hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan atas kelapangan waktu dan kesabaran Bapak Ibu yang telah mendengarkan penjelasan dari anakmu ini hingga detik terakhir. Ingatlah selalu di dalam sanubari bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci dasar keberhasilan pengobatan. Saya, Dr. Irfan Ali, mohon pamit undur diri dari hadapan layar Bapak Ibu sekalian. Tetaplah bersemangat dalam menapaki hari. Perbanyaklah senyuman tulus. Dan kita akan segera berjumpa kembali dengan raga yang lebih kuat di video edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.